Di tengah hiruk-pikuk dunia yang semakin menjauh dari nilai luhur, muncul bisikan dari primbon Jawa, wejangan leluhur, dan ramalan kuno tentang sosok yang tak pernah mencari pengakuan, namun selalu hadir saat kegelapan menguasai. Ia bukan sekadar legenda. Ia adalah cermin jiwa kita yang terlupakan, Satrio Piningit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat Nusantara? Semoga Allah senantiasa membimbing langkah kita menuju cahaya yang tak pernah padam, meski dunia berlari kencang menjauh dari akar spiritual yang dulu menghidupi leluhur kita. Amin. Di tengah zaman yang penuh ilusi kesuksesan instan, adakah ruang tersisa bagi kejujuran, rasa syukur, dan ketundukan padanya? Kita hidup di masa ketika kesaktian diukur dari jumlah harta yang dimiliki, bukan kerendahan hati. Padahal, Satrio Piningit, dalam seluruh kearifan lokal Nusantara, bukanlah sosok yang haus pujian. Ia justru lahir dari kesunyian, dari laku spiritual yang tak terlihat, dari doa-doa yang hanya langit dan bumi yang tahu. Ia tak pernah mengklaim dirinya istimewa. Justru, ia tahu, segala kelebihan adalah titipan ilahi. Seperti disebut dalam serat Jayabaya, wong kang tanpa daya, yen diparingi kaurulan kasekten, iku mung pinaringan saka Gusti Kang Maha Kuasa. Dan disinilah letak ketegangan spiritual kita hari ini. Apakah kita masih percaya bahwa rezeki, kesembuhan, dan petunjuk datang bukan dari scrolling media sosial, tapi dari ketundukan dalam sujud dan ketulusan dalam berbuat? Masyarakat Indonesia sering memandang Satrio Piningit sebagai sosok yang memiliki keahlian luar biasa, jauh melebihi kemampuan manusia biasa. Namun, ia bukan sekadar pahlawan dalam wacana, ia adalah simbol harapan dan keteladanan. Ia merepresentasikan kekuatan spiritual dan fisik yang memadukan kemampuan luar biasa dengan nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi. Yang paling penting, segala kelebihan yang dimilikinya adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Ini mengingatkan kita bahwa setiap keahlian, bakat, atau keberuntungan dalam hidup harus disyukuri dan dijaga dengan penuh tanggung jawab. Bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dipergunakan demi kebaikan bersama. Dalam primbon Jawa, disebut bahwa Satrio Piningit bukanlah orang yang mencari kekuasaan, popularitas, atau kekayaan. Ia, pinilih, dipilih, bukan karena ambisinya, melainkan karena kesiapannya menerima amanah tanpa pamrih. Ia tak pernah tampil di panggung. Ia hadir di balik layar sejarah, seperti angin yang tak terlihat tapi menggerakkan layar kapal. Jadi, pertanyaan bukan, di mana Satrio Piningit? Melainkan, apakah aku siap menjadi bagian dari cahayanya? Di balik warung kopi kecil yang dikelilingi pohon bambu, Teguh sudah bangun sejak subuh. Ia menyalakan kompor minyak, menuang air ke cerek, lalu duduk di bangku kayu yang permukaannya sudah halus terkikis waktu. Sudah 3 bulan gajiku telat. Istriku mulai bertanya, kapan kita bisa bayar sekolah anak? Aku cuma bisa nyeduh kopi, nyalain rokok, dan lihat sungai mengalir, seolah dia tahu jawabannya. Kamu lupa, Teguh. Dulu nenek bilang, rezeki itu nggak pernah lari. Dia cuma nunggu kita cukup sabar dan cukup jujur buat nerimanya. Sabar itu gampang dikatakan. Tapi pas anak nangis minta uang jajan, terus kamu cuma bisa bilang, nanti. Rasanya kayak nggak jadi ayah yang layak. Siapa bilang? Ayah yang layak itu bukan yang punya banyak uang, tapi yang nggak pernah bohong, nggak pernah nyerah, dan tetap sholat subuh meski hati remuk. Kamu selalu datang pas aku butuh. Tapi kenapa? Aku cuma pria biasa. Motor tua, kaos oblong lusuh, celana jeans bolong di lutut. Justru karena kamu biasa, aku percaya, kamu nggak pernah pamer, nggak pernah bohong. Bahkan waktu tetangga bilang kamu gagal, kamu cuma ketawa dan bilang, mungkin aku belum waktunya. Kadang aku iri sama orang yang bisa ambil jalan pintas. Mereka cepat kaya, punya mobil, liburan ke luar negeri. Tapi mereka tidur dengan was-was, Teguh. Kamu tidur dengan tenang, meski cuma punya tikar dan selimut tipis. Itu berkah yang gak bisa dibeli. Dan aku
Aku lebih suka lihat kamu tenang daripada lihat kamu kaya tapi gelisah. Teguh menatap asap rokoknya yang perlahan menghilang. Ada, tapi tak nyata. Seperti harapannya. Tapi kali ini, ia tak merasa sendiri. Satrio Piningit memberikan bimbingan dan nasihat dalam mencari rezeki yang halal dan penuh berkah. Ia tak menjanjikan kekayaan instan, tapi membuka mata kita pada cara-cara bijak untuk mencapai kesuksesan, baik dalam bisnis maupun kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan yang penuh kasih, ia membantu orang menemukan potensi terbaik dalam diri mereka dan memanfaatkan peluang yang ada, tanpa harus mengorbankan akhlak. Dalam musarar, disebut, rezeki iku pancen wis ditetepake, nanging kudu diusahakake kanthi cara kang benar. Kesuksesan ala Satrio Piningit bukan soal seberapa banyak yang kamu miliki, tapi seberapa banyak yang kamu berikan. Satrio Piningit dikenal memiliki kemampuan menyembuhkan berbagai penyakit. Namun, proses penyembuhannya tak hanya mengandalkan teknik atau metode, melainkan doa, spiritualitas, dan hubungan yang erat dengan Tuhan. Konon, hanya dengan pandangan matanya saja, ia bisa menyembuhkan seseorang. Tapi keajaiban itu bukan berasal dari dirinya, melainkan dari izin Allah yang mengalir lewat hati yang bersih. Kesembuhan sejati, menurutnya, dimulai saat seseorang berhenti menyalahkan takdir, dan mulai meminta maaf pada diri sendiri, pada sesama, dan pada Sang Pencipta. Angin berdesir lembut, membawa aroma tanah basah usai hujan. Di teras belakang, Teguh duduk bersandar pada dinding bambu, tubuhnya masih lemah setelah demam tinggi selama seminggu. Citra datang membawa baskom air hangat dan handuk kecil. Kamu pernah dengar soal orang yang sembuh cuma karena dipandang matanya? Bukan karena obat, tapi karena hatinya percaya. Aku dulu sakit parah. Dokter angkat tangan. Tapi waktu aku mulai baca Al-Quran tiap malam, pelan-pelan badanku membaik. Bukan ajaib, tapi seperti ada yang ngasih izin sembuh. Kamu tahu kenapa kamu sembuh? Karena Allah Maha Penyembuh? Iya, tapi juga karena kamu akhirnya mau berhenti menyalahkan diri sendiri. Kamu berhenti bilang, aku gagal. Kamu mulai bilang, aku sedang belajar. Aku juga ingat, kamu datang tiap malam. Duduk di sini, baca surah Yasin pelan-pelan. Kadang aku pura-pura tidur, biar kamu nggak tahu aku nangis. Aku tahu kamu pura-pura, tapi aku pura-pura nggak tahu juga. Biar kamu punya ruang buat rapuh, tanpa malu. Kenapa kamu begitu baik sama aku? Aku nggak pernah ngasih apa-apa. Kamu salah. Kamu kasih aku ketenangan. Pas aku gelisah mikirin toko, mikirin tagihan, aku ingat kamu, duduk di sini, baca Quran, tenang aja. Itu cukup buat aku percaya, dunia belum kiamat. Di kejauhan, suara azan maghrib berkumandang. Mereka berdua diam, menunduk, berdoa dalam hati masing-masing. Matanya berkaca-kaca. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya ia mengerti. Kesembuhan dimulai dari rasa pasrah, dan dari seseorang yang rela menunggu tanpa syarat. Salah satu aspek menonjol dari Satrio Piningit adalah kemampuannya berinteraksi dengan dunia spiritual. Namun, ini bukan sekadar melihat jin atau membaca takdir. Ini adalah bentuk ikatan mendalam antara manusia dan dimensi yang lebih tinggi. Ia diyakini mampu mendengar bisikan dari alam gaib, bukan karena ilmu hitam, tapi karena hatinya bersih seperti air jernih yang memantulkan langit. Melalui pengalaman spiritual ini, ia memberikan nasihat yang menyentuh akar masalah, bukan hanya gejalanya. Dalam kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah berkata, "Jangan engkau sibuk mencari tanda-tanda keajaiban, sementara engkau lalai dari keajaiban yang nyata, napasmu, detak jantungmu, dan cahaya iman di dadamu." Satrio Piningit tak perlu mencari wangsit. Ia cukup diam, dan kebenaran datang padanya. Dalam ramalan sejarah, Satrio Piningit dikenal sebagai Panglima Pranusantara yang didampingi para leluhur. Namun, perang yang ia pimpin bukan melawan manusia, melainkan melawan kebodohan,
ketidakadilan, dan kemunafikan. Kekuatannya bukan hasil usaha pribadi semata, melainkan berasal dari keridaan Allah yang senantiasa menyertainya. Ia memahami, setiap langkah, keputusan, dan usaha harus sejalan dengan kehendaknya. Di zaman kolonial, banyak pahlawan tak dikenal, guru ngaji, petani, ibu rumah tangga, yang diam-diam menjaga nilai luhur. Merekalah wujud nyata Satrio Piningit, tak terlihat, tapi mengubah sejarah. Hari ini, perang kita berbeda. Kita melawan hoaks, radikalisme, dan kehilangan jati diri. Dan Satrio Piningit modern adalah mereka yang tetap jujur meski rugi, tetap bersyukur meski susah, dan tetap membaca kitab suci meski tak ada yang melihat. Kejujuran adalah prinsip yang harus dipegang teguh dalam setiap aspek kehidupan. Satrio Piningit percaya, kejujuran adalah pondasi hubungan yang sehat, dalam keluarga, persahabatan, maupun masyarakat. Ia selalu berusaha berbicara dan bertindak jujur, meski itu sulit atau tidak populer. Ia mengajarkan, kejujuran tak hanya menciptakan kepercayaan, tapi juga kedamaian batin yang abadi. Rasulullah bersabda, jujur itu membimbing kepada kebaikan, dan kebaikan membimbing ke surga. Hr. Bukhari dan Muslim. Satrio Piningit selalu mensyukuri nikmat Allah. Ia mengingatkan dirinya dan orang lain, jangan hanya lihat apa yang kurang, tapi syukuri segala yang telah diberikan. Ia meyakini, dengan bersyukur, hidup dipenuhi kebahagiaan, kedamaian, dan manfaat bagi sesama. Allah berfirman, dan, ingatlah, ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Quran Surat Ibrahim 7. Syukur bukan akhir perjalanan, tapi pintu menuju kelimpahan yang lebih besar. Satrio Piningit senantiasa mendalami makna kitab-kitab Allah. Dengan memahami dan mengamalkan ajarannya, ia merasa tenang dan yakin menghadapi tantangan hidup. Setiap ayat yang dibaca dan direnungkan menjadi sumber inspirasi, membantunya tetap teguh dalam keyakinan dan tak mudah tergoda dunia. Dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Aku bersama hambaku ketika ia mengingatku." Membaca kitab suci bukan soal pahala, tapi soal kehadiran ilahi dalam setiap napas. Lampu temaram, suara jangkrik mengiringi percakapan mereka. Di sudut toko, radio kecil memainkan lagu lawas Abiat GAD, pelan, seperti bisikan kenangan. Teguh duduk di bangku kecil dekat pintu, sementara Citra sedang membereskan stok barang yang baru datang dari Alfamart. Aku dulu mikir, jadi Satrio Piningit itu harus punya kekuatan luar biasa. Ternyata cukup jadi orang jujur, rajin bersyukur, dan mau dengar suara hati. Ia menatap Citra yang sedang menghitung uang receh dengan teliti. Jari-jarinya lentik, rambut panjangnya diikat longgar, wajahnya tanpa make up, tapi bersinar dalam cahaya lampu minyak. Dan mau baca kitab suci, bukan cuma pas lagi susah. Kamu tahu, aku suka lihat kamu pas subuh. Duduk di teras, baca Al-Quran, mata masih mengantuk. Tapi kamu tetap konsisten. Itu bikin aku pengen jadi lebih baik. Aku cuma pria yang jauh dari sanak famili, tinggal di desa yang sepi, motor tua, dan kadang gak punya duit buat isi ATM BRI. Tapi kamu punya hati yang gak pernah bohong. Itu langkah, teguh. Di zaman ini, orang bisa beli apa saja, kecuali ketulusan. Kalau suatu hari aku pergi, entah karena kerjaan atau takdir, kamu bakal nunggu? Kalau kamu pergi buat kebaikan, aku doakan. Kalau kamu pergi ninggalin aku tanpa kabar, aku lupa kamu pernah ada. Alhamdulillah, aku nggak berniat pergi. Bagus. Karena toko ini butuh langganan tetap yang bayar tunai. Nggak nyicil, nggak bohong. Mereka tertawa. Di luar, bulan purnama menyinari jalan setapak. Mereka tertawa pelan. Bukan tawa kemenangan,
tapi tawa yang lahir dari kedamaian. Dan dari keyakinan bahwa cinta sejati tak butuh sorotan, cukup dengan kehadiran yang tulus. Satrio Piningit selalu berdoa agar Allah menyertai setiap langkahnya. Ia paham, tanpa bimbingan dan perlindungannya, segala usaha bisa sia-sia. Ia berharap terus mendapat petunjuk dalam aspek spiritual, sosial, dan profesional. Karena dengan berdoa, ia menguatkan ikatan spiritualnya, dan mendapat ketenangan serta keikhlasan menghadapi ujian hidup. Rasulullah bersabda, "Doa adalah inti ibadah." H.R. Tirmidzi. Satrio Piningit bukanlah sosok yang menunggu di masa depan. Ia hadir dalam setiap langkah kita yang jujur, dalam setiap doa yang tak terlihat, dalam setiap usaha yang tak pernah pamer. Ia adalah cermin dari siapapun yang memilih berjalan lurus meski jalan itu sepi. Kita tak perlu menunggu wangsit dari langit. Cukup kembali pada ujangan leluhur, pada kitab suci, dan pada suara hati yang masih berbisik di tengah gemuruh dunia. Jika video ini menyentuh hatimu, jangan ragu tinggalkan jejak di kolom komentar, bagikan refleksimu, atau sekadar ucapkan Alhamdulillah. Karena setiap ucapan syukur adalah langkah kecil menuju cahaya Satrio Piningit dalam diri kita sendiri. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk menjadi cahaya, bukan hanya bagi diri sendiri, tapi bagi sesama. Dan kelak, ketika sejarah menulis ulang zaman ini, nama kita tak tercatat sebagai pengejar dunia, tapi sebagai penjaga nilai luhur Nusantara yang tak pernah padam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penuh cinta dari kami semua, Satria Nusantara.